Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan membacakan hasil jawaban saya berdasarkan ujian mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SHMM. Soal yang pertama, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Pada psikologi memfokuskan diri mempelajari dan berupaya memahami perilaku individual. Mereka yang telah memberikan kontribusi dan terus menambah pengetahuan perilaku organisasi adalah teoretikus pengetahuan, teoretikus kepribadian, psikologi konseling, dan yang terpenting psikologi industri dalam organisasi. Psikologi industri atau organisasi pada zaman dahulu memfokuskan diri mereka dengan merasa masalah rasa lelah, bosan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi-kondisi kerja yang dapat menghargai kinerja yang efisien. Baru-baru ini kontribusi-kontribusi mereka telah diperluas sehingga mencakup pengetahuan, persepsi, kepribadian, emosi, pelatihan, keefektifan, kepemimpinan, kebutuhan, dan kekuatan motivasional, kepuasan kerja, proses pembuatan keputusan, penghargaan kinerja, ukuran sikap, teknik seleksi karyawan, rancangan kerja, dan stres pekerjaan. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial atau social psychology memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi meskipun pada umumnya dianggap sebagai cabang dari psikologi. Psikologi sosial berfokus pada pengaruh seseorang terhadap individu lainnya. Satu bidang utama yang banyak diteliti oleh psikologi sosial adalah perubahan cara menerapkan dan cara mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Selain itu, kita juga menemukan psikologi sosial yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pengukuran, pemahaman, dan sikap pola komunikasi dan pembangunan kepercayaan. Akhirnya, pada sosial telah memberikan kontribusi yang penting terhadap studi kita tentang perilaku kekuatan dan konflik kelompok. Yang ketiga, sosiologi. Sementara psikologi pada individu, sosiologi atau sosiologi mempelajari manusia dalam kaitan dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Para sosiologi telah memberikan kontribusi untuk perilaku organisasi melalui studi mereka mengenai perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Barangkali yang terpenting, sosiologi telah memberikan kontribusi untuk penelitian tentang kultur organisasi, struktur dan teori organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuatan, dan konflik. Selanjutnya, antropologi. Antropologi atau antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Sebagai contoh, kerja para antropolog dalam kultur dan lingkungan telah membuat kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai fundamental, sikap, dan perilaku di antara individu di negara dan dalam organisasi yang berbeda-beda. Banyak dari pemahaman kita saat ini mengenai budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan perbedaan dalam budaya bangsa merupakan hasil kerja para antropolog atau mereka yang menggunakan metode antropologi. Soal yang kedua, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, dan kenapa? Agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Ia sangat perlu untuk menentukan faktor produksi, pembangunan, serta mengembangkan perusahaan. Selain itu, keberadaan dari SDM ini juga merupakan faktor dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Soal yang ketiga,
Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi menurut Tola pada tahun 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: yang pertama, manusia berbeda perilakunya. Karena kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman. Perbedaan di prediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerjasama di dalam suatu organisasi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkat perilakunya orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan. Selanjutnya, yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya, karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan sangat banyak memberikan objek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimilikinya untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja, atau sebaliknya. Selanjutnya, soal yang keempat, silakan buka link ini https://id Hornord Asia art development perilaku organisasi 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan 210517 dan jelaskan isi dari link tersebut. Di link di atas menjelaskan tentang perilaku organisasi, 8 tujuan perilaku organisasi bagi konsumen dan perusahaan atau bagi karyawan dan perusahaan. Penjelasan pertama yang dibahas yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beberapa tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, peneliti telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ada pula yang meneliti perilaku
individu di lingkungan kerja dan dampaknya terhadap struktur pekerjaan, kinerja komunikasi, motivasi, kepemimpinan, dan lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai 8 setujuan perilaku organisasi bagi karyawan dan perusahaan. Yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara dan bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas, sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dipromosikan ke posisi pemimpin atau individu ideal yang akan diterima. Selanjutnya, yang kedua, kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi dan hukumnya, atau karakteristik kelompok kerja. Pada gilirannya, kepuasan kerja dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi, pengurangan turnover, sekaligus memberi pengaruh lebih besar untuk perekrutan kandidat terbaik. Yang ketiga, budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa lebih kesulitan untuk mempersatukan tim dalam suatu tujuan. Disinilah tujuan perilaku organisasi, yakni memahami dan merancang saluran komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat budaya organisasi. Budaya organisasi juga bermanfaat ketika lingkungan bisnis yang berkembang pesat, di mana hal tersebut memaksa perusahaan untuk mengadaptasi bagaimana hal, seperti memasuki para pasar global, memanfaatkan tenaga kerja virtual, serta mempertahankan identitas yang jelas tanpa kehilangan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah kepemimpinan dan resolusi konflik. Yang keempat, tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif, sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Namun tak dapat dipungkiri, saat menjalankan pekerjaan, mereka tak bisa menghindari konflik atau perbedaan pendapat. Dengan perilaku organisasi, jiwa kepemimpinan yang tertanam di setiap karyawan akan mengubah konflik menjadi pertukaran ide yang konstruktif. Yang kelima, memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Tak ketinggalan, ilmu ini juga mengajarkan perusahaan untuk membentuk jiwa kepemimpinan para karyawan agar potensi mereka bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketujuh, mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik dan Anda memerlukan kerja keras. Jadi ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoorganisasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. Semua hal di atas membawa tujuan terpenting, yakni meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Jika semuanya diterapkan dengan baik, maka perilaku organisasi akan membantu semua anggota untuk bekerja sebaik mungkin, yakni menjadi pembeda adalah tingkat motivasinya. Selanjutnya, soal yang kelima, jika Anda adalah seorang manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Yang pertama, mendelegasi dengan bijak. Kunci sukses dalam leadership dan menjadi manajer yang lebih baik adalah dengan budget untuk mendelegasi secara efektif baik tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas maupun otoritas yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menentukan tujuan karyawan. Setiap karyawan memiliki tujuan bekerja. Tak hanya membuat tujuan sendiri, tetapi tugas manajer juga untuk mengarahkan karyawan kepada tujuan tersebut. Tapi pastikan bahwa karyawan saya bekerja sesuai tujuan organisasi perusahaan. Buat tujuan spesifik dan monitor secara teratur perkembangan mereka dalam mencapai target tersebut. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi harus terus terjadi dua arah, saling bertukar informasi. Ada saatnya mereka yang berbicara dan kamu atau saya benar-benar mendengarkan aspirasi mereka. Komunikasi tak hanya dapat membuat proses pekerjaan menjadi lebih mulus, hubungan saya dengan bawahan pun akan menjadi lebih baik.
Yang keempat, luangkan waktu untuk tim. Meluangkan waktu untuk tim atau bawahan tak hanya menunjukkan sisi leadership saya saja, tetapi dengan adanya diskusi tim dan waktu yang lebih banyak diberikan pada tim saya bisa mendapatkan berbagai ide dan solusi masalah dari pekerjaan. Ingatlah kan pepatah, put your work aside for a moment, put down your smartphone, and focus on the person standing in front of you. Yang kelima, kenali pencapaian, berikan apresiasi. Setiap karyawan ingin melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika mereka melakukannya. Karyawan tentu menginginkan hal tersebut diketahui oleh bosnya. Sayangnya beberapa bos atau manajer tidak fokus pada hal tersebut. Dengan mengenai pencapaian yang dilakukan karyawan saya dan memberikan apresiasi tentunya akan membuat semangat tim meningkat. Yang keenam, yang saya akan lakukan jika menjadi manajer, berikan motivasi pada karyawan. Salah satu tugas manajer adalah menanyakan secara teratur pada karyawan bagaimana mereka menyukai pekerjaannya. Doronglah mereka untuk jujur pada saya, lalu ambil tindakan berdasarkan apa yang mereka utarakan. Tawarkan bonus yang akan membuat karyawan menghargainya. Jika kesehatan adalah hal yang penting untuk mereka, berikan waktu untuk pergi ke gym dan berolahraga. Jika keluarga adalah sesuatu yang penting, hargailah waktu yang mereka butuhkan untuk mengantar anak ke sekolah pada pagi hari atau menjemput di sore hari. Yang ketujuh, ambil tanggung jawab atas kesalahan karyawan. Ketika salah satu bawahan membuat kesalahan, jangan bersikap seolah-olah kamu berkuasa atas mereka. Ambil kesalahan itu sebagai kesalahan saya, bahkan meskipun secara teknis bukan kesalahan saya. Apa yang sedang saya lakukan adalah menciptakan sebuah budaya di mana karyawan merasa nyaman saat melakukan kesalahan. Ini adalah konsep yang sangat penting karena hal ini akan memungkinkan karyawan untuk berinovasi dan pada akhirnya belajar untuk berkembang. Pekerja yang belajar dari kesalahan akan tumbuh menjadi pekerja yang lebih baik. Sedangkan mereka yang tidak membuat kesalahan di tahap awal biasanya akan bermain terlalu aman, tidak berani masuk ke dalam hal yang lebih menantang. Yang kedelapan, perlakukan setiap karyawan dengan setara. Kebanyakan dari kita tidak bisa bersifat egaliter seperti yang kita inginkan. Seringkali tindakan pilih kasih terhadap secara tidak sadar tendensinya adalah memberikan pengakuan yang lebih positif pada orang yang mengingatkan kita tentang diri kita dan pada orang-orang yang membuat kontribusi terbesar untuk organisasi. Dalam jangka panjang, orang-orang memberi kontribusi tersebut yang akan membuat progres lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi pastikan saya memerlukan setiap karyawan dengan setara sehingga tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan. Yang selanjutnya, 9, konsisten. Sebagai manajer, saya yang paling penting bagi saya adalah untuk konsisten dalam pekerjaan. Aturlah standar untuk mengukur seberapa efektif dan sukses kinerja saya dan tim secara konsisten. Dengan menjadi konsisten, saya bisa menjaga performa tim tetap pada target dengan begitu baik. Tim kamu sebagai manajer tetap dipandang baik oleh tim lain ataupun perusahaan secara keseluruhan. Yang 10, berorientasi pada perkembangan karyawan. Tips menjadi pemimpin yang baik lainnya adalah dengan fokus untuk membantu karyawan saya agar bisa lebih maju baik secara individu maupun kolektif. Selanjutnya, kenali mereka secara pribadi sehingga kamu dapat membantu meningkatkan minat dan bakat mereka. Individualitas pula hambatan yang dihadapi karyawan sehingga mereka pun dapat melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang ke-11, berikan contoh yang positif. Memberikan contoh yang positif bagi karyawan adalah salah satu tips menjadi pemimpin yang baik dan penting untuk saya perhatikan. Pasalnya, karyawan tentu akan mencari manajer yang tepat yang dapat mereka hormati. Karena itu, evaluasi diri dan perhatikan bagaimana cara kamu menampilkan diri dan berinteraksi dengan karyawan. Selanjutnya, yang ke-12, meminta umpan balik dari manajer atau eksekutif lainnya. Agar dapat mengetahui apakah kerja selama ini sudah tepat, penting agar kita bisa melakukan evaluasi diri. Salah satunya bisa dilakukan dengan selalu meminta umpan balik dari sesama manajer atau eksekutif lainnya yang mungkin sudah memiliki waktu kerja yang lama. Mintalah saran tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Juga dapat mencari mentor dan manajer yang lebih senior atau eksekutif lainnya
yang bisa kamu jadikan tempat belajar dan menginspirasi untuk terus berusaha menjadi manajer yang baik bagi tim kamu dan perusahaan. Soal yang keenam, apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Jawaban 6. Ya, ada perilaku organisasi yang diterapkan. Judul jurnalnya ialah pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Isi jurnalnya ialah pengaruh perilaku organisasi, perilaku individu, perilaku kelompok, sistem organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan konsep perilaku organisasi menurut Robbins dan Spiering tahun 2012-13. Organisasi adalah kesuatu entiti sosial yang dikoorganisasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi dipandang sebagai suatu satuan sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama melalui usaha atau kelompok. Dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif, perlu melakukan kegiatan manajemen kerja atau managing work dan manajemen orang atau managing people. Fungsi yang berhubungan dengan manajemen kerja atau tugas adalah fungsi perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Menurut Suntoyo pada tahun 2012-1999, prestasi kerja karyawan dapat diukur dari yang pertama, mutu kerja. Dalam hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, kuantitas kerja, berkaitan dengan jumlah tugas yang diberikan oleh atasan kepada karyawan dan diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, ketangguhan, berkaitan dengan tingkat kehadiran, memberikan waktu libur dan jadwal mengenai keterlambatan hadir di tempat kerja. Yang keempat, sikap merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh sikap dan tanggung jawab mereka terhadap sesama teman dan atasan, serta beberapa jauh tingkat kerja dalam mengevaluasi tugas. Riani tahun 2011-90 mengemukakan bahwa ukuran-ukuran dari prestasi kerja karyawan adalah A. Kuantitas kerja atau quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. B. Kualitas kerja atau quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan. Yang C. Pengetahuan job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. D. Kreativitas atau creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. E. Kerjasama atau cooperate, keaslian kesadaran untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi. F. Dapat dipercaya, dependability, kesadaran untuk dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan. G. Inisiatif atau initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. H. Kualitas pribadi atau personal quality, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi. Selanjutnya, uji validitas setelah melakukan pengolahan data diperoleh hasil seperti pada tabel P27 di bawah ini. Tabel 1, hasil uji validitas perilaku individu. Nomor penyataan perilaku individu tertulis the table cat 1 saya berkeliling bawah. Perubahan selalu membawa masalah 0392 0239. Valid 2, tingkat usia sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang saya tangani. 0589 09 0239. Valid 3, saya sedang bertemu dengan orang-orang baru. 0621 0239. Valid 4, saya mematuhi nilai dan norma yang berlaku di perusahaan. 0648 0239. Valid 5, saya ditempatkan sesuai dengan keadaan saya. 0545 0339. Valid 6, dalam melaksanakan pekerjaan saya berusaha untuk menghindari kesalahan.
06310239 valid 7 fasilitas yang disediakan perusahaan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 0600 0239 valid sumber hasil olahan software statistik 2017 kolom person correlation menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Uji kuesioner sebanyak 68 responder pada signifikan 5% dengan derajat bebas DF 6-2, DF 68-2, treatable sebesar 0239. Pada hasilnya dapat dilihat person correcting berhitung sebagai lebih besar daripada treatable, sehingga seluruh pernyataan berlaku individu dinyatakan valid. Selanjutnya, soal yang ketujuh, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan, jelaskan. Faktor yang pertama ialah faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Yang kedelapan, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap sesuatu objek atau kumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalamnya. Contoh yang pertama, saling menghormati kepada seluruh umat beragama. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, menyadarkan bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, hingga tingkat ekonomi. Soal yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasakan kewajiban untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dan dengan signifikan yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang yang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Soal yang ke-10, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya 10 menurut Reikners tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan keberadaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik. Keanekaragaman teratas dari jumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda dalam menjangkau paling besar pelanggan dan klien yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakadilan, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh The Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup yang
yang berlabel dyspraxia, dyslexia, attention deficit hyperactivity disorder, dyscalculia, autistic spectrum, Tourette syndrome, dan lainnya. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang berbentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedelapan, letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Kesembilan, bahasa, linguistik, dan aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Yang ke-10, etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa leluhur, dan latar belakang geografis. Yang ke-11, ras. Ras ditentukan secara biologis, contoh ras meliputi seperti kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska Native, Asia, Native Hawaii atau pendudukan kepulauan Pasifik lainnya. Yang ke-12, status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, memperkerjakan, dan memecah individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Yang ke-13, usia. Pada setiap waktu, ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu, orang dilahirkan, dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang terjadi selama masa kecil mereka. 14, keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Hal tersebut itu memainkan peran dalam pengasuhan seseorang dan memberikan dukungan sepanjang hidup seseorang. 15, ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagi pendapat dengan rekan kerja. Ideologi yang sangat berbeda dapat membuat individu lebih berhati-hati untuk memulai percakapan dengan rekan kerjanya jika mereka tahu hal itu akan dapat memicu perdebatan sengit. Yang ke-16, moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk berpikiran perilaku yang dapat diterima. Moral cenderung mencerminkan asuhan individu, keluarga, pengalaman hidup, pendapatan, ideologi, latar belakang budaya, status kewarganegaraan, hak istimewa, kepribadian, status sosial ekonomi, peran sosial, serta kepercayaan sosial, agama, politik, dan duniawi. Yang ke-17, peran sosial. Stereotip seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografis tertentu dan diterapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. 19. Ekspresi gender. Ekspresi gender mungkin berbeda dengan jenis kelamin atau identitas gender individu. Memacu pada penampilan luar identitas gender individu, ekspresi gender dapat ditafsirkan melalui pakaian, rambut, riasan, suara, perilaku, dan tingkah laku atau minat. Yang ke-20, seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan fisiologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. Yang ke-21, orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. Orientasi seksual didefinisikan sebagai ketertarikan emosional, romantis, atau seksual yang melekat pada diri. Yang ke-22, pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi ya, menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. Tidak ada satu orang pun yang memiliki pendidikan yang sama persis. Yang ke-23, pendapatan. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu. Sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional hingga pensiun. Pendapatan dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, pajak keluarga, pendidikan, keterampilan, dan latar belakang sosial ekonomi. Yang ke-24, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka.
Ini juga merupakan indikator yang kuat dari hak istimewa, serta peluang dan sumber daya yang dapat diakses seseorang untuk unggul di sekolah dan pekerjaan. Yang ke-25, pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Ke-26, hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27, status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. Yang ke-8, status orang tua. Memberikan kerja dapat mendukung orang tua bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuh anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua dan yang bekerja. Yang ke-29, pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. Yang ke-30, latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masalah seseorang, sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. Yang ke-31, keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Bagi beberapa orang, diskusi semacam itu adalah cara yang bagus, sejauh tidak terkait dengan pekerjaan. 32, keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah yang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang, meskipun mereka berbeda satu sama lain. Yang ke-33, pengalaman sebelumnya. Setiap kali seorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. Ke-34, keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses kerekrutan, bergantung pada sejarah profesional mereka. Selanjutnya, soal yang ke-11, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. Yang pertama, meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Yang keempat, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. Yang keenam, meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Yang ketujuh, membuat PPT tentang mengenal perilaku berorganisasi. Yang ke-8, membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Yang ke-9, meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Oke, sekian dari jawaban saya terhadap mata kuliah perilaku organisasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.